bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi. Sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid, apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Eid. Eid, Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ.
Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran nggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabinya lahir, nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima, saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba, umatnya menduga, Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab, yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jadi kalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak mesti? Ya minimal, kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia. Pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dalam hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan, jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan, dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik, satu sisi saja disebut Hamid namanya. Hamid. Antum rajin tahajud, tapi belum konsisten puasa sunnah. Maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah. Wanda Hamidah. Ya. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah, jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, masih diingatkan, Anda Hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid, awas, Hamid, nama Anda Hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah, Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah.